Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Nilam berjalan dengan santai sambil menghirup udara pagi. Celoteh burung meramaikan langkahnya. Dia merupakan seorang bidan yang ditugaskan di satu desa terpencil. Dia yang hampir 7 bulan berada di sana, tinggal sendirian di rumah dinas yang sudah disediakan desa. Sebenarnya ada niat untuk menyewa rumah yang dekat dengan posko, agar bisa berkumpul dengan suaminya. Tapi hal itu belum terwujud karena suaminya yang bekerja sebagai pegawai swasta belum bisa pindah tugas di desa tersebut. Pagi ini, Nilam berkeliling desa untuk memastikan kondisi para ibu dan juga bayi mereka dalam keadaan baik. Pemantauan itu selalu dia lakukan agar tidak terjadi hal buruk pada ibu dan bayi. Selesai dengan pemantauan, dia langsung pergi ke puskesmas kecamatan. Karena hari ini dia mendapat tugas piket siang. Selain ikut membantu persalinan, dia juga ikut mendata beberapa wilayah yang rentan dengan kematian ibu melahirkan. Para warga dari beberapa desa tersebut masih belum sadar tentang pentingnya pemeriksaan diri bagi ibu hamil. Mereka belum tahu betapa sangat berbahaya bagi nyawa sang ibu maupun jabang bayi. Mereka masih mengandalkan dukun bayi sebagai tempat memeriksakan diri, juga sebagai pembantu persalinan. Cuaca berubah mendung saat Nilam hendak pulang. Di sela pembicaraan bidan lain yang mendapat tiket malam, dia mulai membereskan semua barangnya. Beberapa tablet obat dan pakaian ganti dimasukkan ke dalam tas dengan tergesa. Dia takut jika hujan segera turun. Setelah selesai, dia pun berpamitan dan langsung keluar melaju bersama ojek langganannya. Begitu sampai rumah dinasnya, gerimis turun. Dia tersenyum saat melihat Agung, suaminya, sudah berada di teras rumah dinasnya. Kapan datang, Mas? Tanya Nilam sambil mengeluarkan kunci dan membuka pintu rumah. Baru saja sampai, jawab Agung yang kemudian bangkit masuk rumah. Pasangan yang menikah hampir 6 tahun itu sampai sekarang belum dikaruniai anak. Tetapi kesetiaan yang tertanam di hati mereka membuat mereka tetap sabar menanti datangnya sang buah hati. Nilam menutup kembali pintu rumah. Dibuatkan suaminya teh manis dan diambilkan makanan kecil, lalu disuruh istirahat. Nanti menginap atau langsung pulang, Mas? Tanya Nilam yang bersiap membersihkan badannya. Besok pagi saja aku pulang, jawab Agung. Hujan turun semakin deras. Nilam menyiapkan hidangan untuk makan malam. Setelah selesai, dia duduk di samping suaminya sambil mengambilkan makan. Ada hal penting apa, Mas? Nilam bertanya perihal kedatangan suaminya yang tiba-tiba. Agung tersenyum. Kemudian dia mulai menceritakan tentang tujuannya.
Dia bercerita bahwa siang tadi secara kebetulan bertemu dengan Heru, teman semasa SMU dulu. Agung menceritakan tentang perkawinannya yang belum juga dikaruniai keturunan, hingga Heru berniat memberikan bayi keempatnya pada Agung itu. Dilakukan karena istrinya tidak menginginkan bayi tersebut. Dulu, saat masih dalam kandungan, istrinya sudah berencana menggugurkan. Tapi Heru mencegah hal itu terjadi. Dia takut jika terjadi sesuatu pada istrinya. "Kamu setuju jika kita mengambilnya sebagai anak angkat?" tanya Agung kemudian. Belum sempat Nilam menjawab, tiba-tiba terdengar ada yang mengetuk pintu berulang-ulang. Segera, dia bergegas keluar. Saat pintu dibuka, dia terkejut ketika melihat ada seorang lelaki seumuran dengan suaminya basah kuyup. Dengan penuh kepanikan, pria itu menceritakan bahwa istrinya akan melahirkan. Kenapa tidak dibawa ke sini, Pak? Tanya Nilam. Lelaki itu beralasan bahwa istrinya sudah tidak kuat naik motor. Sebagai seorang tenaga kesehatan, naluri Nilam untuk menolong langsung muncul. Dia mempersilahkan lelaki itu masuk untuk menunggunya mempersiapkan semua peralatan yang dibutuhkan. Tapi lelaki tersebut memilih menunggu di luar. "Siapa, Lam?" tanya Agung sambil berjalan keluar. Nilam menuju kamar tanpa memberi jawaban. Sementara Agung keluar menemui lelaki tersebut. Dia yang merasa pernah bertemu dengan pria itu mulai mengingat-ingat. Mas, kamu bersiaplah, antarkan aku. Teriak Nilam dari dalam. Di tengah derasnya hujan, Agung mengikuti motor lelaki tersebut dari belakang. Hingga mereka sampai di rumah tua bergaya bangunan kuno. Nilam merasa terheran. Dia tidak pernah melihat bangunan sebesar itu di perbatasan desa. Karena waktu semakin mendesak, dia pun tidak mempersalahkan hal itu. "Mari, Neng." Lelaki itu mengajak mereka masuk. Terlihat di sana, seorang perempuan yang berpakaian ala keraton mulai memperjuangkan kelahiran seorang bayi. Nilam langsung meletakkan tasnya dan mulai menuntun perempuan tersebut. Tapi dia sangat heran, karena saat dia menyentuh perut si ibu, bayi itu keluar dengan mudahnya. Langsung, Nilam memanggil pria tersebut untuk menemui istri dan bayinya yang menangis. Setelah hari-hari keluar, segera Nilam melakukan tugasnya. Dia senang karena semua berjalan normal tanpa ada kendala. Nilam merasa heran dengan apa yang dilihatnya. Wanita itu langsung berdiri menggendong bayi sambil nembang. Sementara suaminya yang masih basah kuyup duduk bersimpuh menghadap hari-hari sang bayi yang telah dimasukkan ke wali kecil. Nilam yang selesai dengan tugasnya mulai merasa merinding. Dia hanya diam tanpa berani berkenalan dengan mereka. "Upahnya besok ya, Neng," ucap lelaki tersebut tanpa memandang Nilam. Segera Nilam pamit sambil berkata, Iya, Pak. Besok aku akan kembali ke sini, sekalian memeriksa kondisi ibu dan bayi. Keesokan harinya, Nilam mengajak Agung untuk pergi ke rumah lelaki tersebut. Ketika sampai di depan rumah, mereka kebingungan karena rumah yang tampak angker itu adalah rumah kosong yang sudah lama tidak dihuni. Terlihat alang-alang tumbuh mengitari rumah yang dipagari seng tinggi itu. Berarti selama ini ada rumah di balik seng tinggi ini. Batin Nilam. Dia tidak menyangka
bahwa ada rumah di balik pagar seng yang selama ini dia lewati. Memang, dia tidak pernah memperhatikan secara seksama bangunan tersebut. Sang suami mondar-mandir di depan pintu pagar rumah, hingga pemilik warung di seberang jalan menghampirinya. Orang itu bercerita kalau rumah tersebut ditinggal pemiliknya merantau, dan dia yang ditugaskan menjaga rumah itu. Wajah Nilam tampak tegang. Dia merasa ngeri dengan kejadian yang menimpanya. Agung kemudian menceritakan tentang kejadian yang dialaminya semalam. Selama ini tidak pernah ada kejadian ganjil di rumah itu. Setiap sore aku yang menyalakan lampunya, ucap pemilik warung. Kemudian pria tersebut membuka pintu pagar dan mengajak Agung beserta Nilam untuk masuk. Perasaan Nilam masih tidak karuan membayangkan kejadian semalam. Jantungnya berdetak kencang di samping Agung yang memegang erat tangannya. Ketika pintu dibuka, mereka terperangah melihat keadaan rumah yang penuh dengan sarang laba-laba. Di tengah rasa kaget itu, mereka dikejutkan dengan tangisan bayi dari dalam. Mereka pun menuju ke sana dan mengambil bayi yang berada dalam balutan jarik. Si pemilik warung merasa keheranan dengan kejadian itu. Dia bercerita bahwa beberapa tahun yang lalu rumah tersebut disewa seorang lelaki kantoran. Seringkali dia melihat lelaki itu membawa perempuan yang terlihat akrab seperti istrinya. Tapi sekitar setahun yang lalu, kabarnya lelaki tersebut meninggal tanpa sebab. Dan mulai saat itu, rumah ini kembali kosong, ucap pemilik warung di akhir ceritanya. Bayi tersebut dibawa Nilam dan dijadikan anak angkatnya. Sementara Agung baru teringat bahwa lelaki yang datang malam itu adalah Harso, teman Heru. Sekitar 2 tahun yang lalu, dia sering bertemu dengan lelaki itu bersama Heru. Mereka bertemu dalam urusan kantor. Agung merasa sangat heran saat melihat kemunculan Harso di rumah kosong itu. Setelah 2 tahun tidak bertemu. Malam ini, Agung mengajak Nilam ke rumah Heru untuk memberitahu bahwa mereka sudah mendapat seorang bayi. Sekaligus ingin menumpahkan rasa penasarannya tentang Harso. Tampak Heru sedang bersantai bersama istri dan 3 anaknya. Tidak tampak ada bayi di sana. Begitu melihat kedatangan Heru, Heru langsung menyuruhnya bergabung. Mereka pun memperkenalkan istri masing-masing. "Kapan anakmu lahir, Gung?" tanya Heru saat melihat Nilam menggendong bayi. Agung hanya tersenyum. Segera Heru menyuruh anak-anaknya untuk tidur di kamar. Istrinya pun segera pamit menuju kamar mengikuti mereka. Agung mulai membuka perbincangan dengan menanyakan keberadaan Harso. Sejenak, Heru terdiam sambil menoleh ke arah kamar di mana istri dan anaknya masuk, seolah khawatir jika istrinya muncul. Lalu dia menceritakan tentang Harso. Setelah bertemu dengan Agung saat itu, seminggu kemudian Harso dipecat dari kantor karena ketahuan korupsi. Tidak lama kemudian, dia menyewa sebuah rumah di perkampungan karena semua asetnya diambil alih kantor. Dia yang gagal setiap kali melamar pekerjaan akhirnya melakukan hal buruk, yaitu mencari pesugihan. Hingga dia berniat memanfaatkan istri Heru yang memang sudah cukup dekat dengannya. Dia membawa istri Heru untuk melakukan pesugihan itu. Dia pergi melakukan ritual di Gunung Tunggang, tempat persugihan tersebut. Di sana,
sang pencari pesugihan harus melakukan perzinahan. Dan selama itu terjadi, istri Heru sama sekali tidak menyadarinya. Hingga akhirnya istrinya hamil. Mungkin hal itulah yang membuat istrinya tidak menginginkan bayi itu lahir. Ketika usia kehamilan menginjak 3 bulan, Harso ditemukan meninggal secara misterius saat berduaan dengan istri Heru. Barulah Heru tahu bahwa istrinya telah mengingkari janji sucinya dengan melakukan perselingkuhan. Tapi demi masa depan anak-anak, Heru tetap mempertahankan rumah tangganya. Dia menyumpah istrinya untuk tidak melakukan perselingkuhan lagi. Dan bayi itu hilang seminggu yang lalu. Kami sengaja tidak mencarinya, karena sebelum hilangnya bayi tersebut, Harso muncul bersama seorang perempuan yang berpakaian ala keraton. Dia datang sambil menunjuk bayi itu. Kami berpikir bayi tersebut dijadikan tumbal pesugihannya selama ini, tutur Heru. Nilam sedikit gemetar mendengar cerita tersebut. Agung menarik nafas panjang. Kemudian ganti dia yang mulai bercerita. Dia ceritakan tentang kemunculan Harso di sebuah rumah di perkampungan tempat istrinya bekerja. Mungkin rumah itu yang disewa Harso, hingga ditemukannya bayi yang mereka bawa dan dijadikan anak angkat. Di tengah Agung bercerita, istri Heru muncul membawa minuman dan makanan kecil. Wanita itu meminta Nilam memperlihatkan bayinya. Ya Tuhan, ini kan bayiku. Ucap istri Heru dengan terperanjat. Suasana menjadi sangat tegang. Ada rasa aneh yang menyelimuti benak mereka. Istri Heru mulai menceritakan tentang rumah yang disewa Harso. Yang ternyata benar, rumah itu adalah rumah di mana Nilam menemukan bayi. Di salah satu kamar rumah itu, Harso sering menyendiri melakukan ritual. Terkadang terdengar suara perempuan mendatanginya. Sementara tempat yang dituju bersama Harso, yaitu Gunung Tunggang, merupakan tempat berasalnya pesugihan yang dilakukan Harso. Setiap kali ke sana, Harso selalu membawa bungkusan plastik. Istri Heru melihat dari kejauhan saat Harso bersama juru kunci menghindar darinya. Mungkin menyatakan perjanjian, hingga ritual memalukan terjadi di sana. Istri Heru merasa terpengaruh saat melakukan perbuatan perzinahan. Istri Harso mengatakan ada beberapa pasangan yang tanpa ada rasa malu melakukan persetubuhan secara bersamaan di gelap malam. Mereka merupakan pasangan yang bukan suami istri dan melakukan hal itu di tempat terbuka, termasuk dirinya yang terbawa hasutan setan saat itu. Mungkin perempuan yang kalian tolong dalam persalinan merupakan dayang penguasa gunung tersebut. Dia yang memberi harta pada Harso, dan dengan kemunculannya itu, maka arwah Harso sudah tenang. Ucap istri Heru mengakhiri ceritanya. Harso memang bergelimang harta. Dia tidak sadar dengan hamilnya istri Heru, maka berakhirlah semuanya. Karena itu adalah pantangan yang harus dihindari. Dan Nilam akhirnya hidup berbahagia. Tidak ada keanehan yang tampak dari bayi tersebut. Setelah bayi itu berusia 6 tahun, dia dikaruniai seorang anak perempuan. Kemudian, dia membuka praktek pengobatan umum yang sangat ramai pasiennya.
Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.